warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembahasan soal SBMPTN Sosiologi pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN Sosiologi dengan materi sosialisasi. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada soal nomor 1, tertulis bahwa masyarakat perkotaan mayoritas adalah masyarakat yang memiliki jiwa kerja yang tinggi untuk mempertahankan prestis atau kehormatan. Etos kerja manusia modern tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan adalah berbicara tentang, jawabannya adalah yang B. Etos kerja manusia modern itu membicarakan tentang bagaimana sikap manusia modern dalam bekerja. Biasanya, manusia modern akan lebih memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bekerja keras, disiplin, dan penuh dengan tanggung jawab. Jadi manusia modern itu ia lebih menghargai waktu ya. Jadi waktu itu akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, berorientasi pada masa depan, bekerja keras, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, pada soal nomor 2, sosialisasi yang dilakukan agar perilaku masyarakat menjadi teratur menggunakan cara sesuai dengan tatanan yang berlaku. Jika masyarakat tidak memahami atau menaati peraturan yang telah bersosialisasi, maka akan muncul dalam angkatan masyarakat adalah, jawabannya adalah D. Ya, jadi jika masyarakat tidak bisa memahami tentang bersosialisasi yang baik, maka akan muncul perilaku yang tidak selaras dengan kesempatan. Akan muncul jika dalam masyarakat terdapat pengenalan nilai dan norma yang tidak sempurna. Karena di sini agen sosialisasi pun tidak mengerti permasalahan yang dihadapinya. Ya, jadi jika ada yang tidak selaras, maka bisa muncul pengenalan nilai norma yang tidak sempurna. Biasanya di sini sosialisasi yang tersampaikan itu tidak bisa terserap dengan baik. Ya, ingat ada jenis sosialisasi yang tidak sempurna, kemudian ada sosialisasi karena lingkungan yang menyimpang. Kemudian untuk soal nomor 3, di sana jawabannya B, berkaitan dengan sosialisasi yang tidak sempurna bisa menyebabkan penyimpangan dalam masyarakat. Ya, ketika ada sosialisasi yang tidak sempurna, bisa menyebabkan penyimpangan dalam masyarakat. Nah, kondisi itu diselesaikan dengan menggunakan yang B, memberikan hukuman bagi yang melakukannya. Sosialisasi tidak sempurna biasanya terjadi dalam sebuah keluarga yang tidak lengkap, ya. Keluarga yang hanya ada ibu saja atau ada bapak saja, atau keluarga yang sedang dalam keadaan broken home, atau keluarga yang tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya.
Ya, jadi sana terdapat sosialisasi yang tidak sempurna. Bisa menyebabkan terjadi penyimpangan, misalnya keluarga yang bercerai-berai, si anak mendapat perhatian yang kurang, ya, sehingga biasanya anak-anak akan melakukan penyimpangan, ya, mencari pergaulan di luar yang salah arah, ya. Sehingga kondisi ini harus diselesaikan dengan memberikan hukuman bagi yang melakukannya. Jenis hukuman tidak harus langsung diberi sanksi yang berupa pidana, ya, bisa disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukannya terlebih dahulu. Hukumannya bisa berupa teguran, ya, bisa berupa semacam nasihat, ya, jadi bisa semacam pemberian rasa jera seperti itu. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, di sana munculnya berbagai pemikiran mengenai fenomena sosial yang menjadi dewasa ini akan menyebabkan dinamika dalam masyarakat. Pola pikir yang menjadi rujukan dalam menerjemahkan serta tidak menginginkan pola pikir yang berkembang itu disebut dengan ada sosialisasi, ada stereotip, fanatisme, hedonisme, dan separatisme. Sosialisasi kita sudah tahu, ya, artinya. Kemudian untuk stereotip itu berkaitan dengan penilaian terhadap sesuatu. Hedonisme berkaitan dengan paham yang mencintai keduniawian. Sedangkan separatisme adalah gerakan memisahkan diri. Jadi berkaitan dengan munculnya berbagai pemikiran mengenai fenomena sosial yang terjadi dewasa ini, itu berkaitan dengan fanatisme. Ya, jadi di sini fanatisme itu muncul jika pemahaman terhadap fenomena sosial ditafsirkan secara ekstrim atau berlebihan, ya, sehingga akan mempengaruhi pola pikir individu. Jadi jawabannya yang C, fanatisme. Selanjutnya untuk soal nomor 5, keluarga sebagai wadah sosialisasi dalam pembentukan watak individu dapat juga sebagai pemenuhan kebutuhan pendidikan sosialisasi individu. Harapan tersebut dapat digunakan sebagai media belajar tentang titik-titik. Ya, perlu diketahui di sini bahwa keluarga itu adalah tempat sosialisasi primer, ya. Jadi di sini diharapkan dalam proses pembelajaran yang diberikan bisa membentuk adat istiadat, norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, jadi bentuk sosialisasi primer. Jawabannya yang C. Selanjutnya, untuk soal nomor 6, sejak kecil, ibu selalu mengajarkan kepada Bella untuk menggunakan tangan kanan ketika makan dan menerima pemberian orang lain. Tindakan tersebut merupakan contoh dari sosialisasi. Ingat, ya, keluarga adalah tempat sosialisasi primer. Jadi bentuk sosialisasinya yang diberikan adalah sosialisasi yang B. Sosialisasi primer di sana. Jadi sosialisasi primer itu diperoleh dari lingkungan terdekatnya, individu, itu berasal dari keluarga. Kalau untuk yang informal, non formal, itu formal itu masuk ke dalam sifat, ya, bukan bentuk. Selanjutnya untuk soal nomor 7, perilaku yang ditunjukkan Nafisa setiap akan berangkat ke sekolah adalah dengan mengucapkan salam pada kedua orang tuanya. Pada kasus tersebut, keluarga memiliki peranan penting pada sosialisasi norma, dikarenakan jawabannya adalah yang E.
karena mengenalkan nilai norma. Mengenalkan nilai norma merupakan pengertian sosialisasi secara umum ya. Jadi dengan bersosialisasi kita bisa mengenal nilai norma yang ada. Tujuannya agar bisa berpartisipasi, bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi secara sosial di masyarakat. Untuk soal nomor 8, sosialisasi terkadang tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Akibatnya, individu yang terlibat tersebut akan mengalami kebingungan. Karena di sini jawabannya yang C. Sosialisasi norma dan nilai yang tidak sempurna akan mengakibatkan penyimpangan sosial sebagai dampak berperilaku dalam masyarakat. Jadi kalau sosialisasi nilai norma tidak bisa sempurna, bisa menyebabkan adanya perilaku menyimpang. Jadi individu tidak bisa menyerap, tidak bisa belajar dengan baik dari lingkungannya, sehingga mereka akan melakukan penyimpangan-penyimpangan sosial. Untuk soal nomor 9, seseorang yang kurang melakukan sosialisasi dalam masyarakat, keberadaannya akan kurang dikenal secara luas. Cara yang paling efektif untuk mengatasinya dengan menggunakan jawabannya adalah B. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan sosial secara intensif, diharapkan akan terbentuk sosialisasi yang dapat berkembang dalam pengenalan jati diri. Ya, jadi jika seseorang kurang melakukan sosialisasi, kurang dikenal secara luas di dalam lingkungannya, cara yang paling efektif untuk mengatasinya dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan di lingkungan sosial masyarakat. Misalnya, jika seseorang terlalu berdiam diri di rumah, jarang keluar, jarang tegur sapa dengan tetangganya, ya. Jadi langkah yang paling efektif ketika ada kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, ikuti ya. Jadi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan itu akan bisa menjadikan seseorang itu bersosialisasi yang baik. Terakhir, untuk soal nomor 10, dengan adanya media massa, sosialisasi dapat dilakukan dengan sistem yang canggih dan efektif, sehingga informasi yang disampaikan dapat menyebabkan perubahan perilaku masyarakat. Karena jawabannya adalah yang E. Kesadaran sosial dalam bermasyarakat itu akan muncul bersamaan dengan informasi yang berkembang, sehingga akan dapat pola perilaku yang terarah. Jadi media massa itu sekarang menjadi tempat bersosialisasi, sarana bersosialisasi yang paling efektif ya, yang paling lebih gampang untuk diikuti, ya, dicermati, ditemukan, dijalani bagi individu. Kita dalam keseharian tidak terlepas dari media massa, ya, media sosial seperti itu. Baik, demikian pembahasan soal SBMPTN Sosiologi dengan materi sosialisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.